Kalaupun memang negara menghendaki atau masyarakat advokat menghendaki single bar, ya mesti dibicarakan secara bersama, dimusyawarahkan kembali, melibatkan semua elemen advokat. Baru-baru ini dunia advokat dikejutkan oleh statement atau pernyataan dari Menko Polhukam, Profesor Yusril, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, bahwa Peradi memiliki kedudukan sebagai state organ atau organ negara. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan satu-satunya organisasi advokat. Di luar itu bukanlah organisasi advokat, melainkan hanya ormas. Statement ini mesti diperjelas kembali oleh Prof. Yusril, apa yang dimaksud dengan organ negara itu. Menurut pemahaman kami, organ negara itu sebuah organ atau badan. Kalau itu warga negara, berarti inisiatif pendiriannya dilakukan oleh negara. Kemudian dikelola oleh instrumen-instrumen negara. Yang terakhir dibiayai oleh negara, dalam hal ini adalah APBN. Pertanyaannya, apakah advokat masuk dalam kriteria itu? Apakah pendirian advokat diinisiasi oleh negara? Apakah dikelola oleh instrumen negara? Dan apakah juga dibiayai oleh APBN atau keuangan negara? Ternyata kan tidak gitu. Artinya bisa dikatakan advokat itu organisasi sipil gitu, yang kebetulan dikategorikan sebagai organisasi profesi. Kemudian yang kedua, apakah benar Peradi itu merupakan satu-satunya organisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat? Undang-Undang Advokat hanya mengamanatkan single bar, adanya satu organisasi advokat. Tapi kan belum tentu Peradi gitu. Faktanya Peradi sendiri juga banyak gitu kan. Ada beberapa. Artinya memang seperti itu. Bukan berarti itu harus ditafsirkan sebagai Peradi gitu. Kalaupun memang negara menghendaki atau masyarakat advokat menghendaki single bar, ya mesti dibicarakan secara bersama. Dimusyawarahkan kembali, melibatkan semua elemen advokat. Dulu kan pembentukan Peradi itu hanya melibatkan 8 organisasi advokat yang dianggap mewakili semua anggota advokat. Dan dalam perjalanannya, 4 organisasi pendiri juga menyatakan keluar dari Peradi. Gitu. Jadi, legitimasinya pun juga sudah berkurang. Artinya, fakta yuridisnya, bahwa memang tidak semua organisasi advokat itu atau anggota advokat secara personal merupakan bagian dari Peradi. Itu yang mesti kita dudukkan terlebih dahulu. Kalaupun memang mau dibuat seperti itu, ya tadi libatkan semuanya. Tidak sistem paksaan, tidak secara otoriter gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat keluarnya SKMA tentang penyumpahan, itu kan sebenarnya merespon sebuah realitas di masyarakat, terlihat dalam hal ini masyarakat advokat, yang membutuhkan saluran untuk memperoleh akses atas pelantikan atau pengukuhan dirinya sebagai advokat gitu. Dan kewenangan itu hanya ada di pengadilan gitu. Kalau ke pengadilan nggak mau bagaimana gitu kan. Maka Mahkamah Agung kemudian berinisiatif mengeluarkan SKMA itu sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga tidak mengamanatkan satu badan atau satu organisasi berfungsi sebagai satu-satunya asosiasi bagi advokat. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana merespon keadaan yang ada di negeri ini, bahwa faktanya banyak organisasi advokat. Tentu kualifikasinya macam-macam ya. Ada yang sekedar nama, ada yang sekedar punya anggota, ada yang punya aktivitas, ada yang berkembang dan lain sebagainya. Biarkan saja mereka mengikuti hukum alam. Yang tidak mampu pasti akan gugur atau bergabung kepada yang lain. Nah, beberapa waktu sekitar seminggu atau 10 hari sebelum pergantian kabinet, kami berjumpa dengan Deputi Menko Polhukam. Berdasarkan informasi yang kami terima, pemerintah sudah menyiapkan PP, tepatnya rancangan peraturan pemerintah, yang mengatur tentang Dewan Advokat Nasional. Di mana adanya Dewan Advokat Nasional ini, maka akan ada standarisasi tentang organisasinya itu sendiri, tentang pendidikannya, dan tentang kode etiknya. Sehingga penyatuan itu menjadi alami begitu. Yang penting standarisasinya dilaksanakan gitu. Mungkin saya memahami PP ini sebagai langkah awal kalau memang mau nanti akan ada penyatuan gitu. Tetapi langkah ini mungkin terhenti setelah ada pergantian Menko Hukum ya, Pak Yusril dan wakilnya Pak Oto, yang notabene Pak Oto ini ketua Peradi gitu kan. Pasti ada konflik of interest di sini gitu ya. Sehingga kemudian cita-cita beliau untuk mewujudkan
single bar ini, dalam hal ini peradi gitu ya, itu akan dilaksanakan dengan sedikit banyak menggunakan pengaruh jabatan yang melekat pada dirinya. Seperti statement dia akan menyampaikan ke Mahkamah Agung agar merevisi SK tentang penyumpahan dan lain sebagainya. Perlu juga kita lihat sejarah organisasi advokat ini adalah sejarah sebuah organisasi yang independen gitu kan. Yang melekat di dalamnya adalah semangat perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi ini hendaknya menjadi pertimbangan, menjadi inspirasi bagi para pihak, terutama para stakeholder, dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan berkaitan dengan sikap pemerintah, berkaitan dengan akan adanya organisasi advokat yang bagaimana, yang multi barkah atau yang single bar. Itu soal pilihan. Yang penting adalah outputnya. Outputnya bermanfaat nggak buat negara, buat masyarakat, dan buat organisasi advokat itu sendiri. Jadi menurut kami berharap ya, Prof. Yusril, Pak Menko, hendaknya menjadi bapak bagi semua elemen masyarakat umumnya dan masyarakat advokat pada khususnya. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya intervensi atau memaksakan kehendak. Kesannya Menko ini dalam tanda petik dimanfaatkan oleh Wamen Pak Oto gitu kan. Nah, saya pikir itu akan lebih arif dan bijaksana seandainya Pak Yusril bisa menahan diri. Kemudian untuk Pak Oto sendiri, mungkin tidak ada aturan yang melarang seorang ketua organisasi advokat menjabat jabatan publik. Tapi dari sisi nilai yang lebih tinggi dalam hal ini etika, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan pribadi gitu ya. Apakah patut ya kan menduduki jabatan yang bersinggungan dengan profesinya sendiri gitu kan. Nah, itu yang bisa menjawab nuraninya Pak Oto sendiri gitu kan. Dan dari jawaban itu kita bisa mengukur sejauh mana kearifan dan kebijakan beliau. Itu kira-kira aspirasi dari saya. Kemudian saya juga berharap kepada dunia akademisi, kepada ahli hukum dan juga para advokat tidak usah berlebihan menyikapi statement dari Pak Yusril dan Pak Oto. Biasa aja, diajak dialog secara sehat aja. Bagaimana baiknya mengelola dunia advokat ini. Jadi jangan sampai sikap daripada teman-teman, baik itu akademisi maupun praktisi, menjadi kontraproduktif sehingga tidak membangun dunia advokat yang ideal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.